Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang Allah rahmati dan Allah berkahi, pantas rasanya secara pribadi saya berikan apresiasi yang luar biasa karena pada hari ini saya tidak percaya mungkin bapak-bapak semalam melihat bulan sehingga mengantuk, tapi tetap datang untuk mengikuti kajian cukup berjamaah. Dan pantas rasanya kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama bisa bermuajaah bertolak ilmi di tempat ini tak kurang satu amal. Berikutnya sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dengan harapan saya dan penyelenggara semuanya kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Allahumma amin. Kalau amin dengan terus dan semangat, insya Allah rezekinya dibuka lebar-lebar hari ini. Jamaah semuanya, untuk kali yang kedua saya sowan, namun saat ini saya tidak terlambat. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sowan terlambat sampai di Burungkrok, namun saat ini tidak terlambat karena kebetulan Mas yang mendampingi saya, asisten saya ini malah tahu daerah sini dan tempat di waktunya seperti itu. Dan alhamdulillah tadi malam pun saya juga tidak berangkat. Tadi pagi tidak berangkat dari Jogja, tapi saya sedang pondok dulu di Solo sehingga saya bisa bersama-sama dengan teman-teman juga bisa sholat ke tempat ini. Baik, tema yang saya angkat tidak lepas dengan sebagai profesi saya sebagai dokter. Namun sebelumnya saya kasih motivasi kesehatan dulu sembari saya mempunyai asisten saya mempersiapkannya. Tolong jamaah semuanya duduk di antara dua sujud. Ini saya kasih tip, duduk di antara dua sujud. Saya akan kasih tip ini, biasakan setelah sholat subuh seperti ini duduk di antara dua sujud. Tapi caranya duduk di antara dua sujud coba ikuti saya seperti ini. Dicoba pada 1 menit saja. Untuk hari pertama coba 1 menit, besok dinaikkan. Insya Allah ini cara tepat tanpa makan obat. Jenengan yang punya kolesterol, jenengan yang punya darah tinggi, jenengan yang punya penyakit dalam, ini ditolongnya luar biasa sekali. Banyak pasien-pasien saya sembuh dengan seperti ini. Ini akan sulit sekali, akan susah sekali. Tapi biasakan setelah kita selesai sholat subuh ini. Karena apa? Jadi sirkulasi darah kita sedang bagus-bagusnya ketika didetok. Nanti maaf, jangan berkencing yang pertama kali itu kalau kita lab. Kalau kita lab itu ternyata ada toksinnya, ada racunnya, ada sampahnya seperti ini. Biasakan ini mendingan antisipasi daripada kita mengobati seperti itu. Lakukan mungkin. Tapi kalau sudah merasa sakit, ya sudah merasa sakit hentikan. Nanti yang pertama kali sakit itu biasanya akan ada di paha. Kalau sakitnya di paha, berarti asam uratnya terlalu tinggi. Ya, kalau sakitnya di paha, asam uratnya terlalu tinggi. Ini cek dengan cara mudah. Nanti kalau sakitnya itu ada di betis, berarti ada masalah di dalam organ dalam penyinaran. Ya, ada masalah di organ dalam penyinaran. Itu misalnya ginjalnya bermasalah dan sebagainya. Itu kita cek dari apa yang kita lakukan. Terapi setiap hari insya Allah lakukan yang dijauhkan kita dari penyakit resiko penyakit dalam seperti itu. Baik, sudah siap. Baik, tema ya menggapai kuota hari ini. Ya.
Ini masih terkait dengan kajian anak soleh-solehan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca di beberapa media, terutama media sosial, Kecamatan Seragen ini saya mencoba menghimpun data yang membuat kami ternyuh dan membuat kami prihatin. Ini sempat kami baca dengan sumber yang cukup jelas. Ternyata di Seragen ini semenjak pandemi sampai dengan beberapa waktu yang lalu datanya kami baca, anak SD, SMP, SMA yang hamil di luar nikah selama pandemi jumlahnya mencapai 71 siswa. Ini jumlah yang cukup tinggi sekali. 71 siswa untuk Solo Raya, Seragen menempati peringkat kedua. Ini cukup meriah. Saya bayangkan anak SD, SMP, SMA ini hamil masa pandemi. Ini kalau saya rata-rata dengan data yang kami himpun sebelumnya, ini naik justru cuma naiknya 10 kali lipat. 10 kali lipat. Ini karena salah satunya adalah penyalahgunaan gadget, salah satunya penyalahgunaan handphone yang ada di dalam genggaman anak-anak seperti itu. Baik, ini jelas sekali kita harus paham pandemi ini memberikan ujian bagi kita semuanya. Ya. Kalau Allah itu mencintai kita, menyayangi kita, bukan dalam sebuah nama merah yang isinya dua dan kunci rumah, perhiasan, kunci mobil tidak. Namun saya mencoba mengambil di surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ayat 155 Allah berfirman, akan datang suatu waktu, aku akan menguji imanmu, kamu akan kehilangan harta benda, orang-orang yang kamu sayang termasuk berikan penyakit umum. Ayat 155. Dan ayat 156-nya Allah berfirman apa? Ketika aku mengujimu, hendaklah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya berasal dari aku dan akan kembali pada aku. Dan ayat 150-nya Allah berfirman apa? Beruntunglah bagi orang yang tahan uji, sebab mereka mendapatkan rahmat atau petunjuk dari dunia. Jadi Allah itu kalau mencintai hambanya seperti kita ini bukan urusan urusan dunia semata, namun kita akan selalu mendapatkan ujian-ujian. Bahkan menurut Imam Ibnu Qayyim di kitab Syifaul Masih Qadal, ini ujian dibagi menjadi dua, ujian yang dibungkus dengan kenikmatan, yang kedua ujian yang dibungkus dengan air mata. Kalau ujian yang dibungkus dengan kenikmatan, kita mengenal dengan istilah istidrak. Handphone yang kita genggam, rumah yang kita tempati, kendaraan yang kita miliki kan menjadi hisab yang panjang untuk kita semuanya. Apakah karena kita tambah kekayaannya, apakah semakin kita lalai untuk sholat dan ibadah kita, apakah kita semakin lalai akan kita ingin bersedekah dan sebagainya, berarti jatuhlah dari dalam dosa yang dibungkus dengan kenikmatan hidup seperti itu. Jadi ujian tidak harus dibungkus dengan air mata, tapi ujian itu juga dibungkus dengan kenikmatan dunia, supaya kita memahami bahwa kita ini selalu ada di jalan yang diridhai Allah. Qurrata a'yun ini adalah hal yang kita harapkan bersama-sama untuk membantu dan memanfaatkan pusatnya mawadah warahmah. Mari kita bahas dari tahap ke tahap untuk tumbuh kembang anak, tumbuh kembang anak berdasarkan sisi psikologi. Ya, menurut pendapat kami dari sisi medis, tahapan manusia tumbuh kembang untuk anak-anak kita dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama kita kenal dengan fase usia baru dan AIDS atau anak usia emas. Apa yang Ustaz? Anak usia emas itu dimulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Kenapa kok dihitung dari 0 tahun? Kenapa kok hitungannya bukan dari 1 sampai 6 tahun? Alasannya apa Ustaz? Karena ternyata Al-Quran itu sudah mendahului ilmu kedokteran, ini luar biasa sekali. Dan saya pun mempraktekannya juga. Ternyata mendidik anak, mengasuh anak itu bukan semenjak anak kita lahir di dunia, tapi semenjak Allah meniupkan roh dalam rahim seorang ibu, itu pendidikan karakter benar-benar bisa terwujud. Karena bisa dibuktikan sangat bisa sekali. Ikatan batin yang kuat antara ibu dan anak ini memang ada nyata. Dalam bahasa kedokteran namanya limbing. Limbing itu contohnya apa? Ketika seorang ibu itu punya anak dan menyusui, kemudian ternyata ibu ini stres berat, ibu punya banyak masalah, maka produksi air susu itu tidak enak dirasakan sama anak, dan anak akan menolak. Seperti itu namanya limbing. Limbing itu kata batin yang kuat antara ibu dan anak. Ini nyata ini, dan ini menurut saya orang sudah mendalil ilmu medis seperti ini. Kemudian limbing itu contohnya lagi misalnya penjelasan lagi gendong anak itu lagi bubuk pules, bubuknya itu nikmat sekali, tiba-tiba dan marah sama seseorang, maka ketika dia teriak sama orang itu, anak dalam gendongan penjelasannya akan kaget dan dia akan rewel. Seperti itu sama ketika ibu punya anak di dalam kandungan, bawaannya ibu itu kok suka cemas, suka marah, suka takut, ini akan berpengaruh terhadap jawaban bayi yang ada di dalam kandungan.
Maka jika ini terjadi terus, apa yang terjadi? Nanti anak kita misalnya ada Down syndrome, sindrom metabolik, sindrom parsial, anak berkebutuhan khusus, anak penyandang disabilitas. Jadi salah satu faktor utama mengapa anak kita dalam keadaan disabilitas atau Down syndrome ini karena faktor utamanya karena guncangan psikis seorang ibu. Walaupun seorang itu daya fisiknya setiap hari bagus, tapi ternyata guncang psikisnya, maka anak lainnya terganggu kejiwaannya seperti itu. Jadi ikatan batin anak itu dan anak itu kuat sekali di dalam kandungan. Maka orang mengatakan mengasuh anak bukan semenjak anak lahir dunia, tapi semenjak Allah tiupkan roh dalam rahim seorang ibu itu benar-benar memberikan sudah terjadi ini. Dan ini sungguh beberapa hari yang lalu saya kedatangan seorang ibu sama suaminya. Beliau nangis di depan saya. Pak dokter, saya punya 3 anak. Anak saya yang pertama itu SMA kelas 2. Sukanya itu kok marah-marah, sukanya teriak-teriak, berani sama saya. Bahkan pernah satu ketika rumah kami itu mau dibakar seperti itu. Kemudian bicaranya sama suaminya, betul Pak? Betul Pak. Kalau anak yang kedua ketiga berikut, kalau anak yang kedua alhamdulillah mau dikumum lebih dewasa. Anak saya yang ketiga juga kecil. Ketika kakak nomor 1-nya marah-marah, ini kakak nomor 2-3-nya, adiknya nomor 2-3 itu malah lebih sabar. Sudah nggak kakak saja yang dibunuh, biasanya nggak usah nggak apa-apa seperti itu. Lindungi Pak. Setiap saya itu nasihati anak-anak yang pertama kita tidak mau, malah sukanya melawan, misu-misu terus seperti itu. Kemudian saya tanya sama ibu-ibu, tolong ceritakan sama saya, pun angin punya dua benak putra, dua benak anak saat mengambil anak yang pertama sampai anak yang ketiga. Beliau cerita, Pak dokter, saat saya hamil anak pertama suami saya itu belum paham jadi imam. Nek dikoyo itu kisah ijiwi Pak. Jadi nek gajian hari Sabtu itu pulang tujuh beli beras, beli telur untuk kebutuhan 1 minggu. Nah pernah satu ketika Pak saya itu butuh duit untuk kegiatan masyarakat, untuk menyumbang. Saya nyumbang duit sama suami saya, dikasih Pak. Kemudian cara ngasihnya itu juga itu disebar di rumah. Kemudian ibu ini memungutinya sambil nangis dan beliau mengatakan, "Wes Pak, aku gak sedang minum matur nuwun." Kemudian akhirnya ibu punya inisiatif untuk mandiri. Setiap jam 3 subuh, jam 3 pagi beliau sudah berangkat ke pasar. Kemudian potongan ayam, bubur ayam bulu-bulunya sampai nanti dasar ayam potong sampai dengan ayam pertama. Dan saya tanya kalau anak yang kedua ketiga telepon, alhamdulillah Pak, kalau anak saya yang kedua ketiga di saat saya hamil, suami saya sudah paham jadi imam. Kebetulan suami saya kan seorang tukang yang melakukan pondok pesantren, bangun masjid, lepas bangun pondok atau masjid itu biasanya nggak pernah mau sholat karena lingkungannya seperti itu, akhirnya mau sholat Ustaz. Kemudian ada kajian mau datang, ahad pagi saya diajak dan suami saya sungguh sudah paham jadi imam itu seperti apa Mas. Bu, sebelum lanjutkan, saya insya Allah sudah tahu jawabannya. Pripun, kenapa karakter anak pertama, kedua, ketiga berbeda? Ini karena keterangan batin suami istri juga berbeda dan berpengaruh di situ. Yang seru nih, dengan menginginkan anak solihah, tapi bapaknya tukang tukang, tukang mabuk. Ibunya orangnya nggak sabar, suka teriak-teriak. Meskipun dengan nasihat anak pakai air mata darah sekalipun, anak akan bisa menerima. Cuma mantuk-mantuk, tapi nggak bisa terlaksana. Karena apa? Di dalam rumah anak ini tidak tercipta lingkungan bagaimana mensupport anak untuk menjadikan anak yang soleh maupun solehah. Tolong diingat Bapak Ibu, tidak semua doa anak itu mustajab di depan Gusti Allah. Bagaimana mungkin doa anak kita bisa mustajab kalau hari-hari minum khamr, mabuk-mabukan, sakit-sakit bisa kecap sama orang tua, artinya kotor, Allah tidak ridho seperti ini. Jadi dalam suatu riwayat dikisahkan Rasulullah berjalan dengan para sahabat. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, tahukah yang disebut dengan mandul?" Para sahabat berlomba-lomba menjawab, "Ya Rasul, bukankah mandul itu orang tua yang tidak punya anak?" "Bukan sahabatku, mandul itu adalah orang tua yang punya anak, namun anaknya gak soleh maupun solehah. Itu adalah orang tua yang mandul." Jadi mandul bukan perkara orang tua yang tidak punya anak, tapi perkaranya orang tua yang punya anak, namun tidak bermanfaat untuk agamanya, tidak bermanfaat untuk orang tuanya, yang mendoakan nanti orang tuanya kelak tetap ada Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Jadi ini menjadi bahan renungan, bahan masyarakat untuk kita semuanya, Bapak Ibu.
Yang saya punya sebenarnya simpel mendidik anak itu. Yang mendidik anak itu bisa nggak kita jadi teladan, di contoh yang terbaik untuk anak ini. Jangan kerisari saja baik-baik. Saat ini banyak ibu, banyak bapak yang jalan bersama anak, entah naik motor, entah jalan kaki, ada bayi lenggahan. Dari lisannya tidak pernah mengucapkan kok diajarkan nyuwun sewu, keluar rumput, derek langkung. Orang tuanya saja dia bagaimana mungkin anaknya tahu dahulu, tahu tata kromo. Ini kejadian benar-benar kejadian ahad yang lalu. Ada kota lain di kompleks perumahan kami. Ada remaja boncengan naik motor tanya alamat. Pak, alamat blok E nomor sekian itu di mana? Yang ditanya dekat saya. Langsung pergi begitu saja karena orang ini tidak sopan. Nah kemudian anak-anak ini bilang, oh dasar orang tua nggak sopan, ditanya malah pergi. Sebenarnya yang nggak sopan siapa? Karena apa? Ketika anak ini tanya motornya dalam keadaan hidup, kemudian dia masih boncengan dan mau turun seperti itu. Nah, saya sudah bisa menerka jawaban anak ini dan saya panggil mas ini mas. Apa pak? Saya tahu alamatnya di mana, tapi sini dulu tak kasih tahu ya. Besok lagi kalau tanya motornya dimatikan, kemudian karena semuanya pada duduk aja juga di sini tanya tentang alamat seperti itu. Maaf pak, saya tidak tahu kalau itu nggak sopan. Saya bisa menerka pasti anda nggak tahu kalau nggak sopan. Jangan salah anak muda ini, karena apa dia tidak pernah tahu ini benar apa salah. Karena orang tuanya tidak pernah kasih tahu kalau etika bertanya itu seperti ini. Ini loh. Karena orang tua tidak bisa jadi teladan, tidak bisa menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak kita ini. Padahal hati-hati. Ya saya sedang membahas di anak usia emas. Anak usia emas itu punya kemampuan otak yang namanya reptilis. Reptilis berkata recording dan repertoire. Recording itu merekam, repertoire itu meniru. Anak di bawah 6 itu punya kemampuan ini sangat luar biasa sekali. Bahkan sangat sempurnanya reptilis pada anak-anak. Ada anak-anak yang punya kemampuan indigo. Dia bisa melihat makhluk astral, melihat makhluk astral dan sebagainya. Namun jangan khawatir bapak ibu, kalau bapak ibu itu punya anak indigo tidak akan selamanya indigo. Indigo itu lama-lama hilang dengan sendirinya. Indigo sebenarnya petunjuk dari Allah bahwa otak anaknya masih murni, masih suci. Ibaratnya flash disk masih baru. Banyak mana nanti isinya data atau virus. Kalau banyak virusnya maka flash disk ini tidak akan bertahan lama. Tapi kalau banyak data yang diinputkan ke sana, insya Allah bagus seperti itu. Nah, jadi jenengan itu ngendikan apa ya, berbuat apa? Anak di bawah 6 tahun dia sempurna merekamnya. Dan peristiwa merekam ini sama semuanya disebut dengan istilah benang karakter. Padahal benang karakter itu apa yang dia lihat, apa dengan dia dengar itu tiap hari, tiap jam, tiap minggu benangnya kan semakin banyak. Dan ketika benang ini semakin banyak, lambat namun pasti nanti sampai jadinya akan merajut menjadi sebuah baju. Baju itulah yang akhirnya kita kenal dengan istilah karakter. Nah karakter itu kalau saya terjemahkan dalam bahasa Jawa yang artinya watak. Dan watak tentunya berbeda dengan waktu. Kalau waktu tidak sempat sebut, tapi kalau watak benar-benar tadi dirajut menjadi baju, mau diambil jadi benang lagi susah. Jadi watak itu bukan keturunan, jangan salah. Kalau keturunan Allah tidak adil. Lah masa dulu bapaknya seorang pecandu berat, tukang penjudi berat, apakah nanti anak-anaknya penjudi dan pemabuk? Tidak adil. Lah watak itu terjadi dari apa? Dari kebiasaan. Kebiasaan dia mendengar, kebiasaan melihat itu kan jadi watak. Saya ambil contoh. Saya punya telur Raja Wali. Telur Raja Wali tak terangkan yang punya ayam netes. Ketika telur Raja Wali yang netes, bentuknya bukan seperti ayam, tetap seperti Raja Wali. Tapi hati-hati, Raja Wali nanti sampai mati kebiasaannya bakal mengikuti ayam, bukan mengikuti Raja Wali seperti itu. Jadi watak itu tergantung yang belum pernah siapa. Kalau ibunya soleh, kalau bapaknya soleh, ibunya soleh, insya Allah peluang anak soleh itu besar banget, gede banget. Tapi kalau bapaknya tukang miso, bapaknya tukang mendem dan sebagainya, tapi saya ngatur buat dinasihati pakai air mata darah pun tidak pernah bisa. Iya, Pak mantu, tapi tidak terrealisasi. Ini ibaratnya tanaman, saya punya 2 pot. Pot yang pertama tanahnya subur, pot yang kedua tanahnya kering. Tak cendoi biji sama, misalnya biji timun sama. Kalau tanahnya subur, insya Allah dia pun akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau tanahnya kering, kok tak cendoi biji meskipun tumbuh sebentar dia akan mati, layu. Seperti itu. Sama rumah tangga kita. Rumah tangga kita itu kalau tidak ada yang sewu, teladan di mana mereka mau dakwah sholat, tapi yang tidak mau sholat sia-sia. Ini meskipun anak mau sholat dia akan terpaksa sholatnya. Ini
ada teladan di antara kita semuanya ini sebaik-baiknya teladan. Coba saya berandai-andai dengan punya anak lain cepat langsung solih maupun solihah. Dari mana dia mendapatkan pahala kesabaran? Nah, pahala kesabaran kita didapatkan ketika kita ini teladan dengan subuh-subuh jamaah di sini teladan, meskipun anak itu awalnya mungkin masih malas-malasan, tapi lama-lama biar kesolihan bapaknya, biar kesolihan ibunya, insya Allah tergerak hatinya nanti. Ini karena doa-doa seorang bapak, seorang ibu, insya Allah akan menyelamatkan anak kita dari segala perkara pula. Saya sering juga mendapatkan ini. Jadi dulu ketika sampai ke kedokteran ini, yang saya itu sudah dapat PMJK dulu, PMJK di Purwokerto. Kemudian yang bisa minta untuk ambil di UGM, coba ambil di UGM seperti itu. Kemudian saya pun asal-asalan, tapi wallahi ternyata ketika saya mengerjakan itu seperti dituntun, dan ternyata ibu punya keyakinan, aku yakin besok aku diterima seperti itu. Kenapa? Ibu berdoa saja pada Allah, dan mudah-mudahan kamu mendapatkan kedokteran seperti itu. Ternyata ketika dia pengumuman persis tepat. Karena apa? Saya belajar banyak juga dari seorang ibu saya. Ternyata ibu saya itu banyak memberi kepada anak-anaknya tanpa pernah meminta. Ini luar biasa sekali. Maka ketika saya itu malah memberi ibu itu, saya dikasih kelebihan-kelebihan dari segala penjuru sama Gusti Allah. Ini. Maka kalau juga ini belajar dari para imam. Imam yang baik itu bukan imam yang pintar nyari duit. Imam yang baik itu bukan imam yang pandai bicara, bukan. Imam yang baik itu yang seperti apa? Imam yang mendengarkan makmum. Contoh, jangan lelah, jangan capek pulang kerja. Saya tahu pasti lelah. Coba, assalamualaikum. Ibu, waalaikumsalam ya. Masa apa hari ini? Ini bentuk pelayanan sudah semua. Mesti ditanya seperti masa apa hari ini. Anak-anak kemana dan sebagainya. Allah maha menatap, maha membaca pikiran manusia. Sebiji salib pun terbaca jelas sama Allah. Ini orang hebat sekali, padahal dia lelah, dia capek, tapi dia mengalahkan kelelahannya untuk melayani makmumnya yang ada di rumah. Pegang kata-kata saya kalau nggak percaya. Allah sudah tahu adanya orang ini. Maka Allah kan buka pintu rezeki dari segala penjuru karena wadahnya sia. Tapi kalau suami mentang-mentang paling bisa nyari duit, mentang-mentang omongannya kasar, paling bisa ngatur, Allah nggak membaca. Jadi orang kalau nggak kasih duit sedikit aja, duitnya minta ampun, bisa-bisa tak kasih duit lagi, dia kan selingkuh meninggalkan anak istrinya. Allah sangat bisa membaca ini semuanya. Maka kalau dia punya masalah dengan anak, benahi dulu masalah dengan ibunya dengan. Ini pasti itu kok itu. Jadi kalau punya masalah dengan anak, tolong pertemukan dulu komunikasi dengan orang tua dengan. Insya Allah ada tawaduan dalam hati penjenengan yang insya Allah kita akan bisa sampaikan kepada anak-anak kita nanti. Itu pasti kuncinya ada di situ. Sementara kalau kita punya masalah-masalah dengan anak, itu pasti kita punya masalah komunikasi kita dengan orang tua. Dulu mungkin kita pernah sering membuat air mata orang tua kita menetes, sekarang tinggal kita seperti itu. Tapi ini proses, memang proses kita lalu dewasa iman kita, dewasa tinggal kita akan seperti itu. Maka tolong hindarkan anak-anak dari segala kemaksiatan karena kita ini termasuk dua anak di fase usia adolescence. Dan hati-hati, karakter-karakter ini akan membentuk sampai dewasa nanti kepatuh. Ada 4 karakter bawaan pada anak-anak kita ini. Apa yang pertama? Melankolis. Kebanyakan orang melankolis melankolis. Buktinya di mana? Buktinya kalau dalam Bersani kalau misalnya ikatan cinta yang dalam Bersani, ada yang mewah ikut mewah. Kemudian tertawa, kita tertawa itu orang bisa melankolis. Orang melankolis itu gampang terbawa perasaan. Maka saat kita bawa perasaan, orang tua saat Yahudi pun menjajah kita kembali, kita nggak sadar. Contohnya apa? Handphone itu fungsinya alat komunikasi. Kemudian kita ditawarkan ada TikTok, ditawarkan ada kamera. Maka pertanyaan orang-orang sekarang kalau beli handphone itu kameranya berapa megapiksel? Ini pertanyaan itu pasti yang ditanyakan ini perangkat pendukungnya apa? Ini kan fungsinya alat komunikasi. Kalau memang kita mau beli kamera yang bagus, khususnya beli kamera yang bagus, pasti bagus hasilnya seperti itu. Sehingga dengan fitur-fitur yang disuguhkan pada kita lalai. Kemudian dengan pemandangan kan masih sibuk dengan urusan selfie kita, masih sibuk dengan urusan update status kita dan sebagainya. Karena kita nggak memahami fungsi utamanya. Fungsi utamanya itu alat komunikasi. Kemudian
kita terzolimi gara-gara apa? Lalai yang tadi yang bentuk-bentuk ujian yang tadi saya sampaikan pada dengan semuanya ini. Nah, itu melankolis kebanyakan orang Indonesia sampai bawa kendaraan itu selalu banyak ke tempat kita seperti itu. Fungsinya sama kan? Ya, dengan punya mobil, entah yang mobilnya itu sudah karatan atau apa, masalah fungsinya sama alat transportasi seperti itu. Kendaraan model apapun fungsinya sama sebagai alat transportasi. Kalau dia sudah bicara di gaya hidup lain sekali, ini kan nanti kan bicara di ujung lama-lama. Iya, kita nggak sadar seperti itu. Kembalikan ke fungsi utamanya seperti itu. Sehingga kadang kita dari status sudah bikin masalah. Ini jatuh dasar dosa iya, itu orang nggak sadar. Ambil contoh. Nih, amati, evaluasi, masakan. Saya banyak melihat orang makan sate, gulai, tongseng, apa-apa di foto, diunggah status. Ria ini unsur ini sombong ini. Pernah nggak suatu saat kita dimakan gorengan gorengan di foto? Nggak ada. Karena kita mau dengan eksistensi tadi biar diwah sama orang. Jangan mau dan kriminal bisa saja hati-hati. Jangan foto bareng sama keluarga di Monas di Jakarta pada jam itu. Orang melihat peristiwa semua ini karena pada di Jakarta semuanya, maka jangan kasih tahu sama orang lain, jangan meliput Jakarta TNT-an yang ngasih tahu kita seperti itu. Hati-hati produkannya. Handphone itu kalau saya ibaratkan gunting itu kalau ketemu sama dokter bedah bermanfaat, menolong nyawa orang lalu jalannya operasi. Gunting kalau ketemu sama tukang potong rambut bermanfaat, dia dapat barokah dari gunting itu. Gunting kalau ketemu sama tukang jahit bermanfaat, tapi hati-hati ketika gunting ketemu sama orang yang tidak paham gunanya gunting. Jangan kukunya panjang dipotongi pakai gunting bisa, tapi salah-salah kenapa? Jangan bisa kepotong kakinya mutu gunting, adunya ada potongan kuku seperti itu. Nah sama seperti handphone, yang salah itu bukan handphonenya, yang salah kita nggak punya kendali iman atas ini semuanya. Coba kalau kita punya kendali iman fungsi, ini alat komunikasi, fungsinya alat komunikasi selesai, bukan digunakan untuk sarana ujung. Bukan digunakan ini, maka tolong kendaraan yang menuju surga. Ini pilihan ini. Ini pilihan kendaraan yang menuju surga. Contohnya apa? Kalau sama-sama bikin status, ambil ayat-ayat Al-Quran, alam ilahi ambil di situ. Kemudian nasihat-nasihat di satu diri kita sebagai pengingat dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya untuk dengan kalau ada orang yang selingkuh, itu yang salah yang punya atau yang salah? Tanya orang yang selingkuh. Tanya orang yang selingkuh, tapi karena positif berarti yang punya soalnya yang saya lihat. Iya, karena orang itu tidak punya kendali iman. Nah, lama-lama kita bisa luntur anak-anak kita yang nanti. Dakwah kita akan semakin berat, Bapak Ibu. Ini karena anak-anak apa sudah kecenderungan semenjak kecil selalu diberikan gadget sama orang tuanya. Lihat anak-anak kita sekarang aspek sosial tidak berkembang. Ya susah banget kita orang tua untuk dawai anak sholat. Karena apa? Selalu handphone yang ada di tangannya seperti itu. Fungsikan dengan benar. Ini intinya kami tidak melarang anak-anak menggunakan gadget monggo, fungsikan dengan tepat. Jangan tahu ya, kasus grooming ini merajalela sekarang. Grooming itu kasus telanjang yang menimpa anak-anak Indonesia. Kemarin Baris Krim Polri itu menemukan 1.200 foto telanjang. Jangan tahu ini anak-anak SD kelas 4 di mana. Kita lihat beritanya kalau Bapak saya di Metro TV kemarin ini. Metro TV menayangkan tentang kasus grooming. Jadi ditemukan polisi cyber itu patroli. Itu ada 1.200 video foto anak-anak SD telanjang. Ini mengerikan sekali. Ini sudah hancur tatarannya. Kita lihat sebentar saja Julian. Mudah-mudahan sebentar. Maka waspadai anak-anak ya yang belum paham membaca handphone. Pemirsa, modus baru kejahatan terhadap anak lewat media sosial diungkap oleh Baris Krim Polri. Lewat modus yang dikenal dengan istilah grooming, pelaku berupaya mendapatkan foto maupun video anak saat melakukan kegiatan yang diperintahkan pelaku. Ani Rami akan menjelaskan kepada Anda mengenai apa itu grooming dan bagaimana cara orang tua mencegah modus kejahatan ini terjadi terhadap anak-anak mereka. Dalam segmen Fact Check berikut ini, Ani, silakan. Polri dan juga pemirsa, ada 1.300 foto dan video tanpa busana. Coba angkat dulu ya, ngeri ya ini. 1.300, ini yang terdeteksi Bapak Ibu. Grooming itu apa sih? Grooming itu anak-anak itu di telepon, video call. Tapi syaratnya sini harus telanjang, yang sana juga harus telanjang.
sudah menghalalkan segala cara seperti ini. Dan dengan tahu ini bahasnya apa? Nanti kalau ternyata sampai yang sana itu merekam video call ini dengan kondisi telanjang, paksaan nanti anak-anak dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri. Dan nanti kan saya pantau di awal 71 anak yang hamil, ini salah satu bukti dari ini semuanya Bapak Ibu. Dan dengan penggali ya, anak-anak itu kalau hamil di luar nikah, lantas menikah, belum dewasa semuanya. Hati-hati ketika nanti akan dibentukkan masalah ekonomi, dibutuhkan masa kesetiaan, dibutuhkan masalah rumah tangga, dari mulut mereka akan mengucapkan kata-kata cerai, talak. Jadi orang nikah itu dianggap seperti orang dolanan nantinya ini. Dianggap seperti orang dolanan, gampang banget mengatakan talak, gampang banget mengatakan cerai. Nah, bagaimana dengan kondisi anak-anak di dalam kandungan atau yang sudah terlahir ini nanti? Maka tolong bikin anak itu tidak selamanya harus dikasih kemudahan. Cicilah anak kita dan salah terbatas yang kita miliki. Pilih itu main rasanya, tapi kasihnya luar biasa. Meskipun yang mampu ngandalnya ada saatnya mengatakan bunda tidak sanggup, bapak tidak bisa, padahal dia bisa, tapi biarkan dia berlatih. Bagaimana dia berpikir, ternyata orang tuanya itu tidak mudah memberikan duit, tidak mudah yang menggelontorkan dia. Pilih itu memang main rasanya. Biar apa terlatih ketika mereka berumah tangga, ketika dibentukkan masalah-masalah dengan pasangan itu, dia tidak kaget lagi. Kalau anak-anak tidak terlatih seperti ini, kaget nanti. Kaget, maka mudah mengatakan kalau tercerai. Ini kalau saya data pelanggan, selama masa pandemi ini 1.428 orang yang mengajukan cerai. Dan dengan tahu 98%-nya itu apa? Orang-orang yang menikahnya masih muda, umurnya SMP, SMA, seperti itu. Mudah banget rawan banget dengan perceraian. Ini. Jadi, tapi sama menyebabkan kita semakin berat sekarang ini. Karena anak-anak sudah mulai mengenal teknologi di mana orang tua itu tidak bisa memberikan bagaimana manfaat sebenarnya potensi-potensi pada gadget itu. Jadi artinya coba lihat anak-anak itu sekarang interaksi sosialnya tidak berkembang. Zaman dulu kita yang main belian kita untuk buka sodor, waduh seru sekali. Saya masih ingat pulang sekolah itu apa namanya sepatu saya tak cantik, saya turun galongan itu. Seru banget, senang banget. Masih nggak Pak seperti ini ya? Jadi anak-anak sekarang menurut saya apalagi di tempat tinggal kami di Yogyakarta Pak, jarang anak-anak mendapatkan seperti ini. Baik ya, ini dimasuk siapa dari intinya pesan saya untuk dengan tolong semuanya jadi teladan, memang nggak mudah. Jaga lisan, jaga perbuatan, jaga tetap dengan itu istiqomah ibadah terus biar anaknya sekali nanti kelak kemudian dari nanti ada ilmu pada anak. Kemudian yang kedua Pak Ustaz, yang kedua yaitu anak usia pra-remaja, hati-hati. Ini tahapan di mana anak sudah masuk di SD SMP. Anak usia pra-remaja ini sekarang ditandai dengan fase akil baliknya semakin turun, Bu, semakin turun. Buktinya apa Ustaz? Dan mungkin dengan dulu waktu menstruasi pertama saya yakin di SMP. Anak-anak sekarang kelas 4, 5, 6 sudah menstruasi, Bu. Zaman saya dulu, zaman Bapak di sini mungkin sudah itu SMP. Anak-anak sekarang SD kelas 4, 5, 6 itu sudah masuk di akil balik, tandanya di mana sudah sering ini basah, sudah bisa mengeluarkan mani seperti orang dewasa. Ini dalam Islam sudah masuk di fasenya akil balik dan disubenke. Nah, pesan saya untuk Bapak Ibu semuanya, secara psikologi ini ada perubahan-perubahan yang menyertai anak. Makanya apa? Pastikan anak-anak itu cara berpakaiannya sudah sedikit berbeda nanti. Karena apa? Dia minta cipah, dia minta dipuji. Dan ini berbahaya ketika yang memuji lawan jenis. Ini, saya pernah mendapati handphone anak kelas 6. Jadi anak kelas 6 itu rupanya sedang pacaran sama adik kelasnya, mungkin pernah saya sampaikan. Jadi anak ini kelas 6 ini dipanggil papi, anak perempuan dipanggil mami, jadi mereka sudah memanggil papi, mami, seperti itu. Ya, mungkin jangan boleh menertawakan anak ini, tapi pesan saya hati-hati. Ya, wallahi itu bisa terjadi juga pada anak-anak kita. Loh, alasannya apa Ustaz? Ingat ya, kebutuhan pokok pada anak itu tidak hanya bicara tentang sandang, pangan, dan papan. Lah apa? Ada kebutuhan yang prioritas yang orang tua harus berikan pada anak. Namanya apa? Kasih sayang. Kasih sayang terus ada dan tidak jaminan. Meskipun ibu di rumah 24 jam bula anak tiap hari ketemu sama anak, tapi kalau ketemu sama anak itu kayak ketemunya kucing dan tikus di film Tom and Jerry, itu tidak bisa kasih sayang terwujud.
Walaupun ibu itu sebagai wanita karir kerja membantu suami mencari nafkah tidak masalah. Yang penting punya kualitas waktu antara orang tua dengan anak. Contohnya apa? Misalnya adalah komunikasi jadi barokah. Nah, sudah pulang saya, sudah bunda, jangan lupa sholatnya ya nak. Iya bunda jangan lupa sholatnya. Nanti TPA ke masjid dan sebagainya ya bunda. Ini pendidikan karakter meskipun berjauhan terjadi. Walaupun seorang ibu atau bapak di rumah menggoni anak 24 jam dengan yang muring-muringan kok ngamuk-ngamuk kok teriak-teriak kok ini nggak bisa memberikan kasih sayang kepada anak. Jadi anak itu buatan kudu ditunggu 24 jam. Enggak. Bahkan banyak orang juga sering bertanya, Pak, suami saya di Kalimantan, di Sumatera, tapi ternyata anak saya jadi berubah tingkah lakunya seperti ini. Karena apa? Tidak ada kepedulian. Coba kalau misalnya bapak peduli meskipun di Kalimantan. Nah, ini bapak model pun di boleh ya. Saya lagi belajar apa? Nah, ini lagi belajar hafalan ayat-ayat. Ini surat-surat pendek. Besok mau maju seperti itu. Yang sorry ya nak ya. Ya, kapan ayat pulang? Adik sudah kangen. Pendidikan karakter terjadi. Lihat sekarang teman-teman baik-baik. Banyak suami-suami yang dampingi anak di rumah yang orang peduli. Anak BWR orang, kebutuhannya anak apa, wah digagas seperti itu. Jadi mengasuh anak itu intinya tidak harus ditunggoni, tapi kuncinya rohnya itu komunikasi, kualitas komunikasi. Jadi anak pernah sopo arus sama anak, tidak pernah komunikasi anak. Bagaimana dia merasa disayangi, bagaimana dia diselimuti sama orang tuanya karena kita jiblek, karena kita menengwai seperti itu. Ini salah satu bentuk pelayanan yang harus kita berikan pada anak-anak ini. Jadi anak-anak di masa akhir balik kita namanya banyak. Dia sudah dari berpakaiannya minta dipuji orang, pakaiannya sudah minta macam-macam, hati-hati. Bahkan salah satu konsumsi anak-anak di TikTok ini ini yang membuat mata pada anak-anak bergeser. Lihat kalau nggak percaya, anak-anak sekarang ini banyak biaya lengan seperti pernah kemarin saya menegur anak 4 itu pas saya isi kajian pagi gitu ya. Saya sempat berhenti tolong itu panggil di sini. Bahkan tak kasih contoh. Saya nasihati di sini. Ini kajian, jadi mereka itu malah benar-benar sudah melepas mukenanya, kemudian joget di belakang jamaah sendiri dengan background jamaah seperti itu. Dan saya pernah melihat gerakan-gerakan sholat ini ditiktokkan sama anak remaja. Ini sudah kebingungan mulanya saya katakan. Maka anak remaja itu cara terbaiknya mengasuh itu berikan 3 hal ini pada anak supaya soli ya sukses dunianya, sukses akhiratnya. Apa itu Ustaz? Yang pertama, tolong anak-anak remaja kita berikan yang namanya kecerdasan intelektual atau bahasa asingnya intellectual quotient IQ. Biar mereka itu ngerti adab, biar mereka itu ngerti mana yang batil dan mana yang hak, seperti itu berikan pada anak-anak kita ini. Dengan itu yang mulai anak dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi, ini harapan kita sebagai orang tua biar anak-anak kita memahami mana yang batil dan mana yang hak. Maka kalau dengan menanggapi anaknya, kalau anak jangan tidak bu, jangan mengantar ke anak sekolah, menyiapkan bekalnya anak. Ini dalam rangka supaya anak-anak kita memiliki yang namanya kecerdasan intelektual seperti itu. Kemudian yang kedua apa Ustaz? Yang kedua, berikan pada anak-anak kita namanya kecerdasan emosional atau emotional quotient EQ. Ini porsinya jauh lebih gede daripada IQ. Kalau IQ 20%, IQ 30%. Ini kenapa contohnya Ustaz? Ini kecerdasan bahwa kita ini harus memahami tentang unggawa, tata kromo, ada pasar, sopan santun, olah rasa, olah pikiran, olah mulut. Saya ambil contoh ya di riwayat perjalanan dakwah Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah itu selesai berdakwah, beliau istirahat di sebuah pohon yang rindang bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba datanglah seorang ibu ngasih seranjang buah. Ya Rasul, aku bawakan seranjang buah untukmu dan untuk para sahabat. Silakan dipundar ya Rasul. Diriwayatkan Rasulullah mengambil sebuah jeruk dan beliau mengupas kulitnya. Pelan namun pasti beliau itu dahar depan para sahabatnya dan bukan si pemberi buah jeruk ini. Kemudian para sahabat batin semuanya, loh kok Rasulullah dahar sendirian? Gak biasanya seperti itu. Ada apa gerangan? Sepeninggal ibu yang memberikan buah jeruk di kondur, Rasulullah sampaikan pada para sahabatnya, wahai para sahabatku, aku minta maaf pada kalian semuanya. Kenapa kok aku makan jeruk ini sendiri dan kenapa jeruk-jeruk ini belum aku bagikan pada kalian sahabatku? Katakanlah sahabatku bahwa jeruk yang sedang aku makan rasanya asam, rasanya kecut. Aku khawatir jeruk-jeruk di depanku ini sempat kecutnya dengan aku yang makan. Tadi aku berpikir kalau jeruknya aku bagikan langsung pada kalian
dan kalian makan bareng-bareng sama aku, tapi wajah kalian kelihatan kalau jeruk ini rasanya kecut, maka yang memberikan buah ini akan sedih dan kecewa. Artinya apa? Rasulullah contoh punya kecerdasan emosional. Meskipun kecut itu tenang dahannya, seolah-olah jeruk ini rasanya manis. Coba kalau jeruk ini saya kasihkan jeruk lembek, gebes-gebes, kier-kier, bisa jadi. Karena apa? Kita belum paham yang namanya kecerdasan emosional. Maka hati-hati, gimmick gerak tubuh jenengan itu bisa mencerminkan jenengan suka sama orang apa tidak. Maka biasakan segala sesuatu dipikir dulu. Ini bakal dolim enggak ya omonganku ini? Dipikir dulu. Jangan langsung bertindak. Ini bagian dari kecerdasan emosional. Alhamdulillah saya tidak bisa membawa sound di sini seperti ini. Sobat saudara. Ya, baik, kemudian yang ketiga. Yang ketiga berikan yang namanya kecerdasan spiritual atau spiritual quotient. Itu paling gede di porsinya 50%. Nomor nih Ustaz, tolong ajarkan anak-anak ini takut sama Allah. Ya. Saum, takut sama Allah rasanya apa? Saum, sunnah, Senin Kamis bukan. Oke. Orang kalau saum itu menghadirkan Allah dalam diri kita. Ini. Jadi kalau orang saum itu insya Allah tingkah lakunya akan berbeda dengan orang yang tidak saum seperti itu. Sholat 5 waktu itu sudah begitu. Akan menghadirkan di Allah dalam hidup kita. Saya hadirkan. Insya Allah jika kita nanti jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Sekarang pertanyaan saya penjenengan, bisa tidak kita hidup di dunia itu hanya mengandalkan satu jenis kecerdasan saja, misalnya intelektual saja, bisa pada? Bisa pada? Tidak bisa, tapi sayangnya sekarang banyak yang bisa. Contohnya apa? Jangan persani, orang-orang yang ditangkap KPK itu, pejabat-pejabat itu yang korupsi itu, dia kurang pendidikan apa? Orang intelektual loh mereka itu, orang pendidikan tinggi loh. Tapi karena hidupnya tidak pernah takut sama Allah, adanya seperti ini. Ketika mencuri uangnya rakyat, dianggap Allah tidak melihat. Karena dia hanya mengandalkan IQ, tapi nggak punya apa SQ, ini bahaya. Kalau pemimpin hanya mengandalkan ijazah, hidupnya tidak pernah takut sama Allah, yang terjadi anti kuno. Ini pemimpin yang bahaya seperti ini. Maksud saya, ini. Sekarang pertanyaan saya sama jenengan. Bisa tidak kita hidup di dunia itu yang mengandalkan satu jenis kecerdasan spiritual saja? Tidak bisa. Jangan rajin sholat 5 waktu, jangan rajin sholat tahajud, tapi jangan itu malas Pak, tidak mau kerja. Suatu ketika mau makan, buka tutup makanan, kok nasiku habis. Kemudian mau masak beras, lihat berasnya, kok berasku juga habis. Ambil saja tadi gelas, langsung bermunajat, ya Rabbana, turunkanlah di hadapanku beras 1 kintal saja. Mungkin apa tidak? Oh, sangat tidak mungkin. Coba kalau doa kita ini setiap saat langsung dibuka permintaan kita nggak akan menjadi orang yang ahli bersyukur. Kenapa kita harus kerja keras pakai keringat menjadi orang yang halal supaya kita menjadi orang yang ahli bersyukur supaya nikmat kita ini dilipat gandakan sama Gusti Allah. Doa itu perlu penting, tapi doa tanpa usaha itu konyol namanya. Konyol sekali itu namanya. Kerja keras itu perlu penting, tapi kerja keras tanpa doa itu sombong namanya. Karena sedang bekerja mendengar adzan, tidak mau tinggalkan pekerjaannya, tidak mau sholat seperti itu. Dan jangan tahu ciri orang sombong itu apa jamaah? Ciri orang sombong itu tidak perlu pamer, handphonenya itu bagus apa enggak, gelangin kredian apa enggak, rumahnya bagus apa boten. Nah ciri orang sombong itu apa? Dia tidak pernah meletakkan keningnya untuk sujud di hadapannya Allah. Itu kesombongan di hadapan Allah ini. Sombong itu. Satu hari saja tidak pernah komunikasi, kasih 5 kesempatan, kasih 5 waktu. Seperti itu. Jadi ajaan saya untuk dengan monggo sama-sama ibadah. Perkara ibadah yang jadi di toko gak di toko urusannya Gusti Allah. Sing penting ada tekun ibadah mawon. Jangan sampai kedubung. Orang yang sudah mati itu kalau minta dihidupkan kembali dengan memperbaiki amal ibadahnya. Tapi kenapa kita yang dikasih nyawa seolah-olah hidup kita ini masih paling super hebat dan sebagainya, padahal kematian tidak pernah lihat itu semuanya. Tidak pernah lihat balita, remaja, orang tua seperti itu. Kenapa yang membuat kita lalai seperti ini? Karena kita salah meletakkan kebahagiaan. Banyak orang itu mengatakan kalau punya mobil mewah, kemudian kendaraan banyak, handphonenya bagus, ini jaminan kebahagiaan. Salah sekali itu. Orang yang kaya itu bukan meletakkan yang kita miliki, justru terletak dari keikhlasan kita untuk memberi. Meskipun kita miskin, kita tidak punya apa-apa, sedekah tenaga kita, pikiran kita di jalannya Allah, Allah ridha. Maka kita ada di jalan orang yang kaya di jalannya Allah. Meskipun kita kaya raya, kita pikir, kita pelit, kita tidak pernah beribadah di hadapan Allah. Orang ini miskin, saya katakan. Jadi kaya dan miskin itu bukan terletak pada kemampuan
permadani, tidak, tapi dipenuhi dengan onaguri seperti itu supaya kita mendapatkan surganya Allah. Jadi maka tadi judul dengan apa yang saya sampaikan, Allah itu kalau mencintai kita bukanlah sebuah nampan yang isinya nanti ujung ada atau tidak, tapi isinya adalah sebuah surat cinta pada kita yang namanya ujian itu. Sekarang ini saya berhasil waktu berapa lama? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya. Untuk 5 menit yang terakhir saya ini aja deh. Saya mungkin ada yang mau tanya, silakan. Mumpung kita ketemu di sini, monggo ada yang bertanya tentang seputar anak. Insya Allah pertanyaan yang juga jadi hidayah untuk yang lain. Jadi pahalanya sama, kita akan berdakwah dan berbuat dakwah seperti itu. Monggo, saya kasih kesempatan. Sebenarnya masih banyak yang saya sampaikan, tapi saya justru menunggu pertanyaan dengan sumber bagi tantangan kita dalam mengasuh anak di abad ini. Monggo sama, alhamdulillah. Langsung aja. Kiat-kiat apa dalam rangka untuk mendidik anak supaya menjadi anak yang bertaklim? Seandainya orang tuanya itu sudah memberi contoh-contoh sesuatu yang baik, tapi ternyata anak misalnya belum bisa apa yang diharapkan orang tua. Sudah pertanyaan yang bagus. Ada dua cara untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Yang pertama cara dunia, yang kedua cara surga. Yang pertama pastikan Pak, jangan kalau nasihat anak ini berlaku bagi anak juga ada baru. Kalau nasihat anak, ketika nasihat anak itu tunjukkan bicara mata dan yang benar. Ya, jangan saat emosi. Anak juga saat emosi tahan dulu untuk tidak marah. Tidak itu menangis apa itu tidak marah lagi. Karena Rasulullah katakan ketika kita marah dan berdiri maka duduklah. Ketika duduk tidak merasakan masalah rebah. Kalau rebah tetap marah, ambillah air wudhu. Kondisikan untuk mendapatkan pahala dari kesabaran kita menahan emosi pada anak. Kemudian yang kedua pastikan ya. Jadi kalau mau sama anak jangan harus nyaman, gitu ya. Yang kedua pastikan keluar dari zona nyaman. Anak itu punya zona nyaman. Mana itu Ustaz? Zona nyamannya di kamar. Jangan sekali-kali jangan menasihati anak di dalam kamar. Karena dengan begitu keluar dari kamar untuk pintu buat jalan. Nah, kalau zona nyamannya suami istri, zona nyamannya suami istri di rumah. Dengan kalau punya masalah besar tentang anak, tentang rumah tangga, tentang apapun itu yang masalah-masalah besar, biasakan menyelesaikan masalah di luar rumah. Ini sholat berjamaah, kemudian duduk di terasnya masjid seperti itu bicarakan. Sama seperti saya itu kalau punya masalah sama istri tak ajak keluar gitu ya. Kemudian tak gandeng orang bilang Pak ini romantis, padahal boten. Soalnya boten pulau gandeng, pulau penting ya lo apa ini pulau betul duit. Karena alhamdulillah istri saya itu ternyata pintar boleh duit. Kok sakit kalau aku udah gak boleh jadi kurangan terus kok. Berarti kan pintar boleh duit ya istri saya. Iya. Maka ini yang kedua ya ajak keluar. Yang ketiga, jangan kalau nasihati kakaknya, akhirnya nggak perlu dinasihati. Kalau akhirnya yang dinasihati, kakaknya nggak perlu harus kembali yang lama. Dan yang keempat, kalau jangan sepelekan. Jangan kalau nasihati anak pastikan jangan sambil melakukan pekerjaan rumah tangga. Ini yang sering saya lihat soalnya. Ibu-ibu kalau nasihati anak sambil nyambung ngeri, ngomong di ngomong ya. Ini dalam bahasa psikologi namanya papis. Papis itu apa? Tidak menghargai lawan bicara. Orang ngomong saja etikanya. Saya mantul sama jangan seperti itu, tapi muka saya sama. Mungkin jangan bisa jadi ngomong sombongan bisa jadi. Nah, kemudian berdiri bahasa tubuh itu juga mencerminkan karakter kita. Jangan itu ngomong sambil malam oleh perkara-perkara itu karakter kita gak jauh dari situ. Ini. Kemudian orang mendengar ya, orang mendengar juga ada etikanya. Jangan misalnya curhat sama orang yang dengan sama temannya sampai nangis. Kemudian temannya ketika seperti ini. Wes sabar yo, nak apa tak mau ini. Kalau dolanan itu apa ya, utang mungkin pasti jalan jauh. Pasti jalan. Ini sama. Kalau ibu nasihati anak sambil nyapu sambil ngomong apa yang mereka mau tanya anak, maka anak kita mereka akan mengatakan, "Halah, wes biasa kok gua yang ngomong." Masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Jadi anak sekarang itu dinasihati beda dari zaman kita dulu. Maka anak sekarang kalau mau dinasihati jalur diurangkan caranya bagaimana? Panggil. Jujur bicara 4 mata, 1 menit tak jamin cukup ini. Dan Allah akan bekerja langsung di hatinya akan tembus. Maka kalau sudah seperti ini nyaman bicara di depan anak. Bunda tak ngomong sama kamu ya dengan baik-baik. Ada apa tuh bunda pokoknya serius pada ini loh nak. Kamu kok bentar-bentar dia duit sama ibu. Nah punya duit dari mana? Bukan ada
kerja, bapak juga lagi sakit, itu banyak duit. Ini duitnya terakhir ibu, kalau kamu pakai aja. Demi Allah, demi Rasulullah, hati anak itu bergetar ketika melihat omongan ini. Dan dia akan menangis, wah minta maaf. Beda omongan saya, omongan saya, hari besok 360 derajat otak anak itu. Kasihan itu, kasihan. Karena apa? Tepat. Jadi mendawai anak sholat itu caranya. Jadi anak nanti ketika takbiratul ihram anak pas Allahu Akbar sesuatu. Ini cara yang maksudnya. Cara pada dan kita. Ini yang pertama cara ini. Kemudian cara yang kedua, masuklah ke dalam visinya Gusti Allah, masuk ke dalam alamnya Allah. Jadi bayangkan kita masuk ke alamnya Allah. Itu namanya doa visi multidrawi. Hati-hati doa visi multidrawi kita juga bisa terjebak di sini. Saya dulu sebelum bikin pondok, saya itu sudah visikan bentuk pondok saya itu bakal seperti apa, menghadap kemana dan sebagainya. Persis dibayar cash sama Gusti Allah. Ini dibayar persisnya, maka detailkan bisa. Tidak usah pakai lisan. Jangan kalau anaknya soleh-soleh fisikan dalam bentuk multidrawi itu semua organ tubuh kita banjiri seperti ini. Maka di alamnya zat ini itu akan dekat dengan kenyataan. Sama aja seperti jalan itu sakit ya gerak. Dan itu kalau doanya lupro, tidak sembuh-sembuh. Tapi fisikan jalan itu bisa lari-lari, bisa nyampul, bisa apa, semua itu. Karena difisikan seperti itu. Masuk alam ya bukan karena kemampuan kita bicara, tapi kemampuan di alamnya zat yang luar biasa. Tapi hati-hati, ketika doa kita dikabulkan, jangan itu lalai untuk sholat, lalai untuk jatuh, kita dalam doa, jatuhkan bisa istidraj tadi saya katakan seperti itu. Maka kalau anak kita mau soleh-soleh, bayangkan harapan jadi seperti apa loh? Ini anak sudah dinasihati susah, seperti apa biarkan Allah yang memberikan nasihat pada anak-anak kita. Ini, tapi hati-hati nasihatnya Allah pada anak kita ini bisa lebih kejar nanti. Caranya bagaimana bisa kita yang diwafatkan supaya dia sadar. Ini Pak. Maka direngkuh semampu kita. Nanti bisa ibunya yang diwafatkan sampai dia akan sadar seperti itu. Pernah kan saya matur, saya belajar ilmu agama di Gunung Sindur. Saya pulang dari pondok pesantren, kemudian meskipun saya seorang dokter, kemudian saya dirikan pondok karena usia anak saya meninggal. Nah karena anak saya meninggal, maka cintanya Allah sama saya diwujudkan dengan saya berdakwah, saya bikin pondok pesantren seperti itu. Maka kalau Allah yang menasihati langsung itu akan pergi kita rasakan. Maka direngkuh semampu kita, direngkuh sebisa kita seperti itu Pak. Insya Allah kalau Allah yang menegur nanti saya yakin dewasanya jenengan itu kan banyak prosesnya. Jadi sampai bisa berpikir mana yang batil, mana yang baik itu banyak prosesnya. Tidak mudah seperti itu. Maka di kitab Psikologi Masalah Dalam Imam Ibnu Qayyim mengatakan saat yaumul kiamat di padang mahsyar Allah itu akan membagi manusia dalam dua golongan besar, ahli musibah dan ahli afiyah. Ahli musibah adalah golongan orang yang selalu mendapatkan ujian dan ujian saat itu di dunia. Contohnya apa? Mereka yang tidak sempurna. Ini. Kemudian kalau ahli afiyah golongan orang yang semasa hidupnya selalu urusan syahwat, urusan perut, urusan nafsu seperti itu. Maka Allah berfirman ketika Allah menegakkan misalnya di padang mahsyar, suruh hisab terlebih dahulu ahli musibah. Dalam kemudian Allah malaikat kembali. Ya Rabbana, sesungguhnya dosa mereka sudah ringan, sudah menghisab saat mereka hidup di dunia. Seperti itu. Apa perintah Allah? Ahli musibah antara ini. Apakah kalian mengenal aku ahli musibah? Ya Rabbana, aku mengenal kau. Dulu aku buta, aku bisu, aku tuli, aku miskin, aku didolimi, aku menderita, aku punya penyakit. Namun di padang mahsyar yang melihat kesempurnaan. Apa perintah Allah? Manusia, afiyah, khairan. Sampai kedudukan yang tempat tinggal Allah afiyah ini sampai Allah bilang, ya Rabbana, tolong hidupkan kami sekali lagi di dunia. Meskipun daging kami tercabik, tapi kami akan meridhoinya seperti itu. Jadi orang-orang yang dicintai Allah itu selalu sudah tahan di sini. Maka kalau karena dari orang tua kita ini anak-anak kita belum tahu biasanya Allah yang mengambil alih seperti itu. Ngambil Pak, ini bisa saja insyaallah dan ketahuan dengan melalui pasti anak-anak kebijakan bapak-bapak soleh kurang. Dia bersaksi, maka ketika orang meninggal, saya berani saksi si fulan ini ketika hidup di dunia soleh orangnya seperti itu. Itu yang akan menjadikan kita mudah menghadapi Allah SWT. Kata jemaah bisa saya katakan, insya Allah kalau ada yang baik di tempat ini semata-mata usul dari Allah sering dipakai dan digunakan. Namun kalau ada hilang dan kelirunya dari saya menggunakan, saya pribadi saya tidak sempurna. Saat ini, beliau Wassalamualaikum